Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan antara qawaid usul fiqhiyah dengan nazariyah fiqhiyah, ya. Nah, ini adalah istilah yang juga atau pembahasan yang juga dikaji oleh Syekh Al-Burnu, dan beberapa kitab fikih kontemporer misalnya seperti kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu membahas ada beberapa konsep yang dikaji oleh Syekh Wahbah dengan istilah nazariyah fiqhiyah, ya. Lantas mal farqu bainaha wa bainal qawaid al-fiqhiyah, ya. Baik. Syekh Al-Burnu menjelaskan, ya, dalam kitabnya Al-Wajiz fi Idah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah bahwa hunaka mazhaban, ya, hunaka mazhabani fi mauqifihim an wujudil farq baina au ma yata'allaq bi wujudil farqi au bi syai' alladhi la farqa bainahuma, yani bainal qawaid al-fiqhiyah wa bainan nadhariyah al-fiqhiyah, ya. Di mana hunaka mazhaban, al-madhhabul awwal qala bi anna al-qawaid al-fiqhiyah wan nazariyah al-fiqhiyah amrani mutaradifan, wal madhhabus tsani qala bi anna al-qawaid al-fiqhiyah wan nazariyah al-fiqhiyah amrani mutabayyinan, ya. Qala Syekh Muhammad Siddiq Al-Burnu min al-muallifin al-muhdithin, yani min muhdithin min al-asriyin, ya, dari kalangan ulama kontemporer, man yutliqu lafdhan nazariyah imma 'ala al-qawaid al-fiqhiyah dzatiha. Ada yang berpendapat bahwa nazariyah fiqhiyah itu yaitu qawaid fiqhiyah, ya, huma mutaradifan, ya. Wa minhum man ya'tabir an-nazariyat ghairal qawaid. Fahiya ay an-nazariyat al-fiqhiyah ashmal mawdu'an wa awsa'u dalalatan wa yadrujul qawaid dimna tilka an-nazariyat. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa nazariyah fiqhiyah itu amrani mutabayyinan jika dikaitkan dengan qawaid fiqhiyah, di mana nazariyat ashmal, ya, wa awsa', dia lebih luas kandungannya daripada qawaid fiqhiyah. Idzan fi al-alaqah baina an-nazariyah al-fiqhiyah wal qawaid al-fiqhiyah madhhabani. Ya, al-madhhabul awal dhahaba ila annahuma amrani mutaradifan. Ya, wa minal ladzina dhahabu ila aw minal ladzina dhahaba ila hadzal madhhab Asy-Syaikh Muhammad Zahrah. Ya, Asy-Syaikh Muhammad Abu Zahrah, ya. Jadi di antara yang berpendapat bahwa qawaid fiqhiyah dan nazariyah fiqhiyah itu dua hal yang sama adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ustaz Abu Zahrah. Nah, ini usuli kabir, ya, usuli kabir Misri. Syekh Al-Burnu mengatakan minal muallifin al-muhdatsin man yutliqu nafdha nadhariyah imma 'ala qaid al-fiqhiyah dzatiha kama qarrara dzalika al-Ustaz Abu Zahrah fi kitabih Usul al-Fiqh. Ya. Ini pandangan yang pertama, Syekh Abu Zahrah mengatakan itu dua hal yang berbeda. Haitsu qala wa innahu yajibu tafriqah baina ilmi usul al-fiqh wa baina al-qawaid al-jami'ah lil ahkam al-juz'iyyah wa hiya allati fi matmuniha yasihu an yutlaqa 'alaiha an-nazariyat al-'ammah lil fiqh al-islami. Nah, jadi setelah Syekh Abu Zahrah menjelaskan perbedaan antara qawaid fiqhiyah dan qawaid usuliyah, beliau menegaskan bahwa qawaid fiqhiyah itu bisa juga yutlaqu 'alaiha, disebut dengan istilah an-nazariyat al-'ammah lil fiqh al-islami. Ya, haitsu min hadhihi al-maqala yuhimuna 'ala anna an-nazariyat wal qa'idah amrani mutaradifan. Jadi dari penjelasan ini kita mendapatkan semacam kesimpulan bahwa dua hal antara nazariyah dan qaidah itu adalah dua hal yang sama. Nah, ini mazhab yang pertama. Wal mazhabus tsani, ya, zahaba ila annahuma amrani mutabayyinan. Ya, ini mukhtalifan. Ya, pendapat yang kedua mengatakan nazariyah fiqhiyah berbeda dengan qawaid fiqhiyah, ya. Nah, ini pendapat yang dinisbatkan kepada di antaranya adalah Ustadz Syekh Al-Burnu, ya, salah seorang gurunya Syekh Al-Burnu yaitu Al-Ustadz Mustafa Zarqa, dan juga dikuatkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Qala Syekh Mustafa Ibn Ahmad Az-Zarqa fi kitabih Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-'Am nuridu min an-nazariyat al-fiqhiyah tilka ad-dasatir wal mafahim al-kubra allati yu'allifu kullu minha ala hidatin nizaman huquqiyan mawdu'iyyan wa dzalika ka fiqratil milkiyah wa asbabiha wa fiqratil aqdi wa nataijihi. Nah, jadi yang dimaksud dengan nazariyah itu bisa kita sebut dengan istilah teori, gitu, ya.
Jadi teori tentang kepemilikan harta, teori tentang akad. Nah, itu yang disebut dengan nazariyah. Jadi dia ya disebut dengan istilah nazariyatul aqd, ya nazariyatul milkiyah. Nah, itu yang disebut nazariyah yang berbeda dengan qawaid fiqhiyah. Ya. Ila ghairi dzalika minan nazariyatil kubra allati yaqumu ala asasiha sarful fiqhi bikamilihi. Wa hadhihi nazariyah, ya misalnya begini ya, nazariyatul milkiyah misalnya dalam konsep ekonomi. Ya, kalau dalam konsep ekonomi, nazar milkiyah al-islamiyah itu adalah menegaskan bahwa semua yang ada di alam semesta ini miliknya Allah secara hakiki dan milik manusia secara relatif, secara nisbah gitu ya, secara iktibari gitu. Maka ini konsep yang sebenarnya bisa dikatakan lebih luas daripada kita bicara tentang kaidah akad misalnya. Nanti ada bab kaidah akad yang menjadi kaidah cabang dari al-umuru bimaqasidiha. Tapi kalau kemudian disebutkan sebagai kaidah nazari al-aqd atau nazari al-milk misalnya, maka ini lebih luas lagi, bukan hanya terkait dengan kaidah-kaidah fikih tertentu ya. Nah, ini menurut Syekh Mustafa Zarqa. Maka beliau menegaskan wa hadhihi an-nazariyat hiya ghaira al-qawaid al-kulliyah allati suddirat majallatul au allati saddarat ya Majallatul Ahkamil Adliyah Asy-Syar'iyyah bi 99 qaidah. Nah, beliau menegaskan bahwa nazariyah ini, nazariyah fiqhiyah ini bukanlah qawaid fiqhiyah yang disusun di dalam kitab Majallatul Ahkam Al-Adliyah ya. Jadi Majallatul Ahkam Al-Adliyah itu adalah semacam undang-undang yang terkait dengan qawaid fiqhiyah yang disusun pada masa khilafah Bani atau khilafah Utsmaniyah ya, Majallatul Ahkam Al-Adliyah yang jumlahnya ada sekitar 99 kaidah. Nah, ini yang menjadi semacam kitab kaidah fikih yang dijadikan sebagai hukum positif negara Islam saat itu gitu ya. Nah, jadi bukan ini yang dimaksud kata Syekh Mustafa Zarqa ya dalam pandangannya tentang nazariyah. Ya, fa inna tilkal qawaid innama hiya dhawabit wa usul fiqhiyah tura'i fi takhrijil hawadith dimna hudud tilkan nazariyah al-kubra. Faqaidah al-ibra fil uqud lil maqasid wal ma'ani mathalan laysat siwa dhabit fi nahiyatin makhsusah min maidan asli nazariyatil aqd. Nah, jadi beliau menegaskan bahwa nazariyah itu lebih luas daripada qaidah. Kalau nazariyah misalnya nazariyatul aqd di bawahnya di dalamnya ada kaidah-kaidah seputar uqud seperti al-ibra fil uqud lil maqasid wal ma'ani. Nazariyatul aqd itu nazariyah fiqhiyah, sedangkan al-ibra fil uqud lil maqasid wal ma'ani itu qawaid fiqhiyah. Nah, jadi dalam mazhab yang kedua ini nazariyah itu lebih ausa ya daripada qawaid fiqhiyah. Wa tabahu fi dzalika ad-Dr. Muhammad Wahba Az-Zuhaili haitsu alafa kitaban tahta unwan an-nazariyat al-fiqhiyah yadhammanahu al-hadits an-nazariyat al-muayyidat at-ta'dibiyah. Nah, di dalam kitab ini Syekh Wahba Az-Zuhaili menyebutkan beberapa nazariyat ya yang itu juga berbeda dengan kaidah seperti pahamnya Mustafa Zarqa. Ada nazariyatul muayyidat at-ta'dibiyah, ada nazariyat al-muayyidat al-madaniyah, nazariyat al-ahliyah wal wilayah, nazariyatul urf dan seterusnya. Ya wa khatama bil qawaid allati itabaraha marhalah mumahhadah li jam'il qawaid al-mutasyabih wal mabadi' al-'amah li iqamati nazariyah 'ammah fi janib min al-jawanib al-asasiyah fil fiqh. Jadi kalau kita buat analogi ya ikhwan, bisa dikatakan qawaid fiqhiyah itu adalah kaidah yang mengumpulkan berbagai macam tema-tema fikih yang berserakan dalam bab-bab fikih. Sedangkan nazariyah fiqhiyah adalah suatu kaidah juga, tapi dia bukan mengumpulkan masalah-masalah fikih, namun mengumpulkan berbagai kaidah fikih di dalam satu konsep gitu. Nah, jadi nazariyah itu bisa kita katakan ibarah an majmu'il qawaid. Ya, tapi kalau kaidah fiqhiyah ibarah an majmu'il ahkam. Nah, ini perbedaan antara qawaid dan nazariyah fiqhiyah menurut mazhab yang kedua ya. Nah, wal'an sanata'arraf ala mauqifi Asy-Syaikh Muhammad Siddiqi Al-Burnu yang min khilali hadaini madhhabain. Nah, bagaimana sikap Syekh Al-Burnu terhadap dua mazhab ini? Ya, beliau cenderung ke mazhab yang mana? Apakah mazhab pertama atau mazhab kedua atau malah punya pandangan tersendiri ya. Jadi ra'yu Syekh Al-Burnu fi hadhihi al-mas'alah annahu qala ya fi kitabi al-wajiz fi idah qawaid al-fiqh al-kulliyah la yufhamu min dzalika anna an-niza' fi dzatil mustalah
li'anna likulli ahadin an yad'a mustalahan khasan bihi lidalalati ala amrin maksusin indahu walakin niza' fi amrayn. Jadi Syekh Al-Burnuni sebenarnya mengkritik istilahnya ya. Jadi kalau nanti kalian baca kitab Al-Wajiz itu sebenarnya ada di pembahasan sebelum ini ya. Ini kesimpulannya saja sudah saya ambil. Tapi beliau menjelaskan bahwa istilah nazariyah ini adalah mustalah yang la yu'raf fil fiqhil madhi, fil fiqhi fi usur wujud al-qawaid al-fiqhiyah yang nanti akan kita pelajari dalam bab nasyahnya ya, dalam bab perkembangan tatawur ilmu qawaid fiqhiyah. Jadi nggak dikenal istilah nazariyah ini. Malah yang dikenal dulu seperti dalam kitab al-um adalah istilah kulliyat ya, tapi istilah nazariyah malah tidak dikenal. Dan ini baru dikenal pada masa-masa sekarang. Maka kata Syekh Al-Burnu, kalau dari sisi penyebutan istilah ya la musyahata fil istilah. Tidak penting kita menyebut istilahnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah pada substansinya. Yang mana dua mazhab ini sebenarnya ketika kita tahrir mahallin niza, ya kita cari titik perbedaannya, maka kata Syekh Al-Burnu disimpulkan dua hal. Al-awwal minhuma anna hadhil mustalahat wa in urida minha an tadulla ala ma araduhu hiya mustalahat mustawridah laisat nabi'ah min sulbi fiqhin. Nah, yang tadi saya jelaskan ya. Jadi Syekh Al-Burnu mengatakan ini mustalah yang mustawridah, yang diimpor gitu, diimpor dari konsep-konsep di luar fikih Islam ya. Min sulbi fiqhin wa syar'in alladhi yajibu kama a'taqid an yakuna khalisan min kulli sya'ibati taqlidi min kulli sya'ibati taqlidin li ghairina. Yang itu tidak akan lepas dari kita kemudian mengadopsi konsep-konsep di luar fikih Islam. Jadi intinya ini perdebatan istilah yang sebenarnya tidak terlalu substantif gitu ya. Nah, yang kedua, wal amru tsani huwa dalalah hadhihi al-mustalahat ala mawdu'atiha fa hal tadullu kalimah nadhariyah ala haqiqatil mustalah al-fiqhi allati wudi'at unwanan lahu ada an takuna adalla ala al-maqsad al-fiqhi min al-kalimatin nabi'ah min sulbil fiqh islami wa usuli. Nah, ini sebenarnya juga konsekuensi dari kesimpulan yang pertama. Ya, kalau dia misalnya memiliki makna khusus ya yang terkait artinya bisa dimaknai secara syar'i, secara fikhi. Nah, namun kemudian apakah hakikatnya itu hakikatnya itu memang dimaksudkan untuk antakuna adalla alal maqsadil fiqhi minal kalimatin nabi min sulbil fiqh islami wa usuli. Gimana ya memahaminya? Apakah kemudian istilah nazariyah ini bisa menjadi suatu konsep tersendiri yang diterima sebagai bagian dari ilmu fikih itu sendiri ya, atau ilmu usul fikih dan ilmu fikih itu sendiri, atau dia sebenarnya hanya semacam kita taklid ya kepada konsep-konsep dari hukum-hukum di luar hukum Islam yang memang sudah berlaku di bangsa-bangsa atau di negara-negara lain. Karena bisa dikatakan ya konsep-konsep seperti nazariyah ini juga mungkin terpengaruh dengan beberapa konsep hukum yang menjadi hukum yang cukup kuat saat itu sebagai kalangan mustakmirin atau para penjajah yang masuk ke negeri Islam. Jadi kemudian diadopsi hingga menjadi konsep yang baru. Taib, al-muhim ya kalau kita menggunakan kita fikih kontemporer sih sebenarnya mazhab yang kedua ini yang sekarang banyak digunakan ya, seperti Syekh Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu membedakan antara nazariyah dengan qawaid. Begitu juga dengan di Indonesia juga ya beberapa kalangan khususnya yang fokus dalam bahasan ekonomi seperti Dr. Syafiq Antonio misalnya. Nah, itu beliau menulis buku-buku tentang masalah perbankan syariah juga di bukunya menetapkan ada nazariyah ya atau ada teori-teori tentang keekonomian yang itu menjadi bagian dari Islam tetapi tidak menjadi suatu istilah yang kita kenal dalam qawaid fikih. Seperti tadi nazariyah milkiyah, nazariyatul aqd. Nah, itu beliau tulis di dalam bukunya. Maka secara praktek ya istilah nazariyah ini juga digunakan di dalam kitab-kitab kontemporer ya. Taib, al-muhim la yahumuna hadzal ikhtilaf walakin yahumuna ma qad tubiqa fi turasina al-qadim wal jadid. Taib, ya tulab, ikhwan, rubama naktafi huna. Ini masuk azan yang kedua, azan Isya. Kita cukupkan di sini. Ya, pada al-muqaddimah ats-tsalitsah. Fa insyaallah sanwasir fil liqa'il qadim al-muqaddimah ats-tsaliyah ar-rabi'ah ila ats-tasi'ah insyaallah. Ya, hatta nadkhul fi lubbil ilm yani al-qawaid al-fiqhiyah.